Assalamualaikum Buya Yahya yang saya hormati. Saya hamba Allah dari Majalengka mau bertanya, apakah perbuatan buruk masa lalu orang tua kita bisa berimbas kepada kita selaku anaknya, Buya? Terima kasih atas jawabannya, Buya. Salam. Dosa dan kejahatan orang tua tidak akan berimbas kepada anak. Akan tetapi, dan tidak akan ada pengaruh kepada anak. Jangan sampai ada anak merasakan bapakku jelek lalu aku tidak bisa menjadi baik. Oh, tidak ada urusan. Enggak ada. Akan tapi yang ada imbas kepada anak adalah keteledoran orang tua di dalam berusaha memperbaiki anaknya secara lahir atau batin. Ini loh yang akan punya pengaruh. Tidak pernah mengarahkan anaknya kepada yang baik dan juga tidak pernah berdoa. Nah, ini biasanya kalau luput dua hal ini ya menjadi anaknya nggak benar. Jadi jangan dihubung-hubungkan. Mungkin ada orang selama ini, aduh saya jahat dan sebagainya, anak saya enggak, oh enggak. Anda tobat selesai, Allah Maha Pengampun kok. Jangan dihubung-hubungkan anak yang baik, nanti putus asa anaknya sudah, bapaknya badung, bandol, perampok, sama ini. Tentunya anaknya pengen tobat, enggak bisa gara-gara omongan yang salah. Hati-hati, enggak ada hubungannya dengan anak. Kalau Nabi mengajarkan kita, misalnya Muhammad, mengajari seorang laki-laki untuk menikah dengan wanita itu memilih itu. Bukan karena kalau wanitanya jahat lalu kejahatannya urun kepada anak. Bukan, akan tapi kalau ibunya nggak benar maka akan memberikan pendidikan yang nggak benar, akan nularkan ketidakbaikan. Bukan karena imbas itu maksudnya nurun begitu, nggak ada. Anaknya penjahat bisa menjadi kekasih Allah kok. Begitu juga anaknya orang baik bisa jadi nggak benar karena salah mendidik. Jadi nggak ada hubungannya, jangan dihubung-hubungkan. Apalagi ada membawa hadis palsu. Na'udzubillah, zina adalah hina dan hina dan hina. Ada hadis palsu. Anak zina tidak akan masuk neraka, masuk surga sampai 7 keturunan. Hadis bohong itu enggak ada. Anak zina bisa masuk surga, yang busuk, yang hina kan ibunya. Anaknya bisa saja mulia, jangan dihubung-hubungkan dengan kerjaan ibunya. Tapi setiap anak zina, kenapa kok bisa jadi zina? Bukan begitu. Anak zina bisa menjadi pezina karena apa? Dididik oleh ibunya berzina, sering lihat ibunya melakukan yang hina, maka anaknya nular ketularan. Jangan dihubung-hubungkan. Ibunya enggak baik, bisa saja anaknya solehah, sangat baik. Awas, jangan dihubungkan ini. Enggak ada. Tidak ada imbas. Kecuali di dalam urusan usaha tadi. Seorang ayah yang tidak berusaha, seorang ibu yang tidak berusaha mendidik anaknya dengan benar. Apakah dididik dengan dirinya sendiri atau dihantarkan ke tempat yang baik seperti pesantren. Kemudian yang kedua, tidak pernah melintaskan panjatan-panjatan usaha batin. Maka itu artinya sang ayah membiarkan anaknya. Maka imbas, maksudnya apa? Dosanya anak akan kepada orang tua. Kenapa? Anak akan menuntut, ya Allah, ayah ibuku telah tidak mendidikku. Ini baru nyambung di situ. Jadi bukan imbas dosanya sang ayah ke anak, tidak. Tapi keteledoran seorang ayah dan ibu dalam mendidik anak itu menjadikan anak tidak baik. Bahkan kita menemukan, subhanallah, ada orang yang bercerita. Saya tidak sholat, tapi saya ingin baik. Belum bisa sadar, belum bisa sholat rutin, ini, makanannya haram. Tapi dia ingin memasukkan anak ke tempat yang baik. Hanya cukup dinasihati baik, anakmu boleh masuk pondok pesantren, akan tapi tolong cari makanan yang paling baik buat anak-anak. Akhirnya dicocok buat perkebunan tanian yang bersih. Anaknya bisa baik, menjadi kekasih Allah. Biarpun bapaknya bandel. Akhirnya apa? Tidak lama anaknya baik, ibunya jadi baik, bapaknya jadi baik. Bisa saja seperti itu. Jadi jangan dihubung-hubungkan ya. Tidak ada. Nggak ada dosa imbas. Kesalahan orang tua nurun ke anak, nggak ada. Ini termasuk hadis palsu tentang zina tadi, itu ada sering dibaca oleh para penuntut ilmu, tapi nggak sadar kalau itu hadis palsu. Anak zina tidak akan masuk surga sampai 7 keturunan. Itu hadis bohong, Nabi tidak pernah mengatakan yang demikian. Dan dosa meriwayatkan hadis tersebut. Wallahu a'lam bishawab.